Penjagaan Allah yang kedua, yaitu terhadap apa? Terhadap urusan agamanya di sini. Ini yang paling penting bagi kita. Yaitu apa? Allah menjaga hambanya dari agamanya. Dari apa? Dari syubhat di sini. Itu bisa bayangkan kalau misalkan Allah tidak menjaga agamanya dari syubhat, akan terjadi apa? Penyimpangan, bom bunuh diri, ya kan? Penyelewengan, kemudian kerusakan di mana-mana, mengatasnamakan agama, pembunuhan dan sebagainya, syahwat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sebab mereka apa? Tidak menjaga Allah, maka Allah tidak menjaganya. Jadi dua perkara di sinilah yang Allah menjaga hambanya jika mereka menjaga Allah Subhanahu wa taala, yaitu penjagaan Allah terhadap urusan dunianya dan penjagaan Allah terhadap urusan akhirat mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyina al-karim al-mustafa wa mawala Muhammad ibn Abdillah, salatullahi wassalamuhu, ballagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih hatta tarakana ala al-bayda layluha kanahariha la yazigu anha illa halik. Salatullahi wassalamuhu wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin wa jihadin wa ittiba'in ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ba'd. Barakallahu fiikum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat-Nya kepada kita, yaitu nikmat iman wal Islam, yang mana dengan kedua nikmat tersebut kita masih diberikan kesehatan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sedikit mempelajari agama Allah dan berusaha untuk mengamalkan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Salat dan salam kita curahkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya. Barakallahu fiikum. Kita akan lanjutkan pembahasan kita syarah Riyadhus Shalihin li fadilati Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Alhamdulillah, kita sudah sampai kepada pembahasan bab yang kelima, yaitu berkenaan dengan bab al-muraqabah, hadis yang ketiga. Dari sahabiul jalil Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, bahwasannya beliau mengatakan, kuntu khalfa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yauman. Dahulu aku pernah di belakang Rasul yang mulia alaihi salatu wassalam. Faqala, maka Rasul yang mulia bersabda, ya gulam,
wahai anak kecil, inni u'allimuka kalimat, sesungguhnya aku akan mengajarkan kepada engkau beberapa kalimat. Ihfazillah yahfazka, jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Ihfazillah tajidhu tujahaka, jagalah Allah maka Allah akan berada di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillah, jika engkau meminta maka mintahlah kepada Allah. Wa idza ista'anta fasta'in billah, dan jika engkau memohon pertolongan maka mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'lam annal ummata, ketahuilah bahwasannya jika umat manusia law istama'at ala an yanfa'uka bi syai'in, mereka berkumpul untuk memberikan manfaat kepada engkau dengan sesuatu, lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka, maka tidak akan bisa memberikan manfaat mereka terhadapmu kecuali apa yang telah ditetapkan olehmu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa in istama'u ala an yadurruka bi syai'in, dan jika mereka berkumpul untuk memberikan mudarat kepada engkau dengan sesuatu, lam yadurruka illa bi syai'in, maka mereka tidak akan bisa memberikan mudarat, mara bahaya, illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaika, kecuali sesuatu yang telah Allah tetapkan atas engkau. Rufi'atil aqlam, pena telah diangkat, wa jaffatis suhuf, dan lembaran-lembaran takdir telah mengering. Hadis riwayat Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Wa fi riwayati ghairi Tirmidzi, dan pada riwayat selain daripada Imam Tirmidzi, ihfazillah tajidhu amamaka, jagalah Allah maka engkau akan menemukan Allah di hadapanmu. Ta'arraf ila Allahi fi raha ya'rifka fi syiddah, kenalilah Allah Subhanahu wa taala di waktu luang, maka Allah akan mengenalimu di waktu susah. Wa'lam annama akhta'aka lam yakun liyusibak, ketahuilah apa yang tidak menimpamu maka tidak akan mengenaimu. Wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak, dan apa yang menimpa atasmu tidak akan meleset kepada yang lainnya. Wa'lam anna an-nasra ma'a as-sabr, ketahuilah bahwasannya pertolongan bersama dengan kesabaran. Wa annal faraja ma'al karbi, dan ketahuilah kemudahan bersama dengan kesulitan. Wa anna ma'al usri yusra, dan bersama dengan kesulitan akan ada kemudahan. Maka antum perhatikan di sini ikhwan, para ulama rahimahumullahu taala mereka telah menjelaskan hadzal hadis hadisun azim, hadis yang mulia ini merupakan hadis yang sangat agung sekali. Tadammana wasaya jalilah wa qawaid kulliyah min ahammi umuriddin, maka pada hadis yang mulia ini terkumpul wasiat Rasul yang mulia dan kaidah yang sempurna dari perkara urusan agama. Jadi hadis ini mencakup apa? Wasiat Rasul yang mulia alaihi salatu wassalam kepada kita umatnya, yang sangat sempurna di sini dijelaskan. Wa qala ba'dul ulama, maka berkata para ulama sebagian dari mereka, an hadzal hadis,
terhadap hadis yang mulia ini. Ini dinukil oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam. Tadabbartu hadzal hadis, maka aku merenungkan hadis yang mulia ini, kata beliau. Fa adhashani wa kittu atishu. Aku tercengang, aku terkagum dengan hadis yang mulia ini. Hampir-hampir aku ceroboh dalam melakukan perkara urusan agama Islam yang mulia ini. Fawa asafa minal jahli bihadzal hadis, maka amat sangat disayangkan, amat sangat menyesallah dari orang-orang yang bodoh atau orang-orang yang tidak mengenali tentang hadis yang mulia ini. Wa qillatit tafahumi li ma'nahu, dan sedikit pemahaman terhadap makna hadis wasiat Rasul yang disebutkan oleh Rasul yang mulia alaihi salatu wassalam. Yang itu bisa bayangkan di sini, Al-Imam Ibnu Rajab mengatakan, beliau menukil sebagian perkataan para ulama tentang hadis ini. Jadi sebagian dari mereka merenungi tentang makna yang terkandung pada hadis ini, membuat mereka apa? Tercengang, terkagum-kagum. Dan di sini terdapat beberapa wasiat Rasul yang mulia alaihi salatu wassalam yang Rasul sampaikan kepada kita semuanya. Nanti akan kita jelaskan. Maka para ulama menjelaskan di sini ada beberapa permasalahan yang harus kita ketahui dari wasiat Rasul, dari nasihat Rasul, yang bisa kita ambil, bisa kita petik hikmah, pelajaran yang mulia dari hadis ini. Pelajaran yang pertama, sabda Rasul, kuntu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Abdullah bin Abbas berkata, dahulu aku pernah di belakang Rasul yang mulia alaihi salatu wassalam, pernah dibonceng. Ini pelajaran yang pertama. Wa fihi jawazul irdaf ala dabah, maka hal ini dibolehkan seseorang apa? Membonceng sepeda motor, kemudian kendaraan, mobil. Jadi kalau ada antum lewat masjid, misalnya masjidnya jauh, antum menemukan saudara antum lagi jalan, antum ajak bonceng. Ketika antum naik motor atau naik mobil. Ini sunnah Rasul, ya, berboncengan. Wa hadza hadyun nabi, kata para ulama, dan ini adalah sunnahnya Rasul yang mulia alaihi wasallam, haitsu kana yarkab wa yardaf. Ya, Rasul biasa beliau apa? Menaiki kendaraan dari hewan dan membonceng. Wa fihi tawadhu'un nabi, dan pada hal inilah terdapat ketawaduan Rasul yang mulia alaihi salatu wassalam. Wa zuhduhu, dan zuhudnya Rasul. Nah, ini pelajaran yang pertama di sini yang kita bisa ambil. Antum bisa bayangkan di sini kezuhudan Rasul yang mulia alaihi salatu wassalam. Dan ini ada kesalahan dari sebagian dari saudara kita kaum muslimin yang mereka mengatakan zuhud itu apa? Zuhud itu adalah orang-orang yang meninggalkan dunia sepenuhnya, sehingga dikenal dengan orang-orang apa? Pakaiannya lusuh, tidak pakai sendal, ataupun kalau pakai sendal menggunakan sendal yang jelek, ya kan? Kemudian pokoknya terkesan zuhud itu meninggalkan dunia, perkara urusan kemewahan dunia. Maka ini bukan dikatakan sebagai zuhud. Al-Imam Ahmad bin Hanbal menjelaskan dalam kitabnya Az-Zuhud, yang dimaksud dengan zuhud yang sebenarnya adalah tarku ma la ya'ni fil akhirah, meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat di dalam urusan akhiratnya. Itu zuhud. Jadi kalau misalkan kita gunakan kendaraan mewah kita untuk beribadah kepada Allah, itu dikatakan zuhud. Kita menggunakan fasilitas rumah kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka ini dikatakan zuhud.
Ini arti makna zuhud yang sebenarnya. Wa haitsu innahu raqiba himaran, Rasul yang mulia naik apa? Keledai. Bisa antum bayangkan di sini. Rasul naik keledai membonceng Abdullah bin Abbas. Wa rubbama ra'aitu minan nas man ya'nafu an yarkaba sayyarah mutawadhi'ah. Kalau seandainya engkau melihat dari sebagian manusia yang terpandang, yang punya pangkat jabatan di hadapan orang, martabat yang tinggi, di mana dia menaiki apa? Kendaraan yang biasa-biasa saja. Ini orang yang paling mulia di sini itu siapa? Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, beliau yang membonceng Abdullah bin Abbas dengan menggunakan keledai. Rasul bisa untuk menggunakan apa? Kuda yang mewah, unta yang bagus, bisa oleh Rasul. Tapi Rasul apa? Beliau lebih memilih apa? Ketawaduan beliau dan zuhudnya beliau di dalam perkara urusan dunia di sini. Waqad kana qadiran ala an yanala dunya, dan Rasul bisa untuk mendapati dunia. Bal laqad khuyyira baina an yakuna malikan rasulan, bahkan Rasul bisa memilih antara menjadi seorang raja dan utusan, au abdan rasulan, atau menjadi seorang hamba utusan. Akan tapi apa Rasul memilih apa? Fakhtaro an yakuna abdan rasulan. Rasul lebih memilih apa? Lebih memilih untuk menjadi seorang hamba dan rasul, utusan Allah. Ini pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua, fi wasiyatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada wasiat Rasul yang mulia alaihi wasallam kepada sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, bahwasannya ini mengandung unsur taujihus syabab as-sighar, bimbingan arahan kepada para pemuda yang masih kecil. Ini pelajaran yang kedua. Waqad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang mulia alaihi wasallam, ya'tani bihadza, beliau membimbing, mengarahkan dengan wasiat nasihat beliau kepada sahabat Abdullah bin Abbas. Wa kana hinama gulaman saghiran, ketika itu Abdullah bin Abbas masih kecil, masih anak-anak beliau. Jadi dibonceng oleh Rasul masih dalam kondisi keadaan anak-anak. Li'annahu hina mata Nabi kana umruhu qarabata 10 sanawat, dan ketika Rasul wafat umurnya Abdullah bin Abbas masih berapa tahun? 10 tahun. Berarti ketika dibonceng umurnya berapa? Kira-kira kurang lebih di bawah umur 10 tahun. Liwasiyatis saghir asarun, wasiat kepada anak kecil, nasihat kepada anak kecil ini akan membekas. Ini pelajaran yang kedua. Ya. Antum, kita di sini mewasiatkan anak kita yang masih kecil atau memberikan arahan kepada anak kecil, anak kita bimbingan, kamu kalau kecil jangan bohong ya. Maka dia akan apa? Ingat terus, membekas pada dirinya. Dengan kita ajarkan apa? Berkata baik atau diam. Ini seolah-olah apa? Ini hal yang biasa bagi kita. Tapi akan terus membekas pada dirinya sampai dia besar, akan teringat dan menjadikan asar baginya bahwasannya dia harus berkata yang baik atau diam, jujur, ataupun yang lainnya. Jangan sombong, kemudian harus berbagi kepada yang lainnya, kemudian harus saling memberi dan sebagainya. Kita tanamkan hal-hal yang positif kepada anak-anak, maka akan menimbulkan bekas yang sangat besar kepada mereka di sini.
fa innahum yahfazunaha anhu, maka mereka anak kecil di sini akan menjaga nasihat, bimbingan, wasiat yang diberikan oleh orang lain, oleh orang tuanya, oleh orang dewasa yang lainnya. Ya'maluna biha, dan mereka akan mengamalkannya. Walahu mislu ajrihim kullama amilu, dan orang yang memberikan bimbingan, arahan, nasihat, taujihat kepada anak-anak akan mendapatkan apa? Pahala yang semisal dengan apa yang mereka kerjakan. Terus akan mengalir. Mahma talat as-sanawat, selama sepanjang umur hidupnya. Ini pelajaran yang kedua, antum harus tanamkan ini kepada siapa? Anak-anak antum di sini. Antum ajarkan sholat. Ayo bangun, sholat subuh berjamaah. Ajarkan sholat berjamaah. Ajarkan membaca Al-Quran. Ajarkan surat Al-Fatihah. Ajarkan, tanamkan kebaikan, berbakti kepada orang tua, maka akan terus mengalir pahalanya antum. Antum paham di sini? Baik kepada anak antum ataupun kepada anak-anak yang lainnya, kepada kaum muslimin, anak-anak kaum muslimin yang lainnya. Ini akan menjadi apa? Ladang amalan kebaikan yang akan terus mengalir sampai kita mati. Ini pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil. Pelajaran yang ketiga, wa fihi qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan pada hadis yang mulia, Rasul yang mulia bersabda apa? Ihfazillah, jagalah Allah. Ini pelajaran yang ketiga. Yakni ihfad hududallah wa huquqahu wa awamirahu. Jagalah batasan-batasan Allah dan hak-haknya dan perintah-perintahnya. Ini pelajaran yang ketiga. Itu maksud daripada sabda Rasul apa? Ihfazillah, jagalah Allah. Jadi bukan berarti kita harus menjaga. Bagaimana menjaganya? Menjaganya itu apa? Dengan menjaga batasan-batasan apa yang Allah telah tetapkan, hak-hak Allah dan perintah yang Allah perintahkan kepada hambanya di sini. Ini yang dimaksud dengan menjaganya. Bi antaf'alaha qadral istita'ah, dengan engkau melakukan sesuai dengan apa yang engkau mampu. Menjaga perintah yang Allah perintahkan, dari sunnah Rasul. Hak-hak Allah bagaimana? An ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a. Ini hak Allah. Yaitu engkau menyembah Allah dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Itu haknya Allah. Ini termasuk dari menjaga Allah Subhanahu wa taala, melakukan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang. Ini maksud daripada sabda Rasul, ihfazillah. Wa min hadzal ma'murat allati umira al-'abdu bihifdhiha, dan dari perkara-perkara yang Allah perintahkan, yang diperintahkan kepada hamba dengan menjaganya, itu apa? Apa yang Allah perintahkan pada kita? Menjaga salat 5 waktu. Ini yang Allah perintahkan. Ihfazillah, itu maksudnya. Jagalah apa yang Allah perintahkan, itu apa? Salat 5 waktu. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, hafizu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah oleh kalian salat 5 waktu dan salat wusta. Apa itu salat wusta? Salat asar. Wa qumu lillahi qanitin, dan tegakkanlah oleh kalian salat karena Allah, qanitin, bersama dengan orang-orang yang menegakkan salat di sini. Yang sering lalai kita ini salat apa? Salat asar di sini. Makanya Allah menegaskan apa? Salat, jagalah oleh kalian salat 5 waktu dan salat asar di sini. Ya, yang sering kita lupa. Sebagian dari kita ini apa? Mereka meninggalkan salat asar, tidak salat asar. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menegaskan apa? Dan jagalah oleh engkau apa?
salat al-wusta, salat asar di sini. Ditegaskan dalam hadis yang sahih, Rasul yang mulia alaihi salatu wassalam bersabda, "Man hafadha 'alaiha," barang siapa yang menjaga salat 5 waktu dan salat asar, kanat lahu nuron, maka baginya apa? Cahaya. Wa burhanan, dan baginya petunjuk, wa najatan yaumal qiyamah, dan baginya pertolongan pada hari kiamat, keberhasilan. Wa hifdhuha an yuaddiha fi awqatiha, dan dari makna menjaganya itu apa? Dengan menjaga, menegakkan salat tepat pada waktunya, itu maksudnya. Hafidhu 'alas salawati was salatil wusta, jagalah oleh kalian salat 5 waktu dan salat asar, itu maksudnya apa? Menjaga salat tepat pada waktunya, itu maksudnya. Yang sering kita lalai salat apa? Zuhur dan asar dan subuh, itu yang sering kita lalai. Itu yang sering kita lalai. Salat zuhur ketiduran. Jam berapa salat? Jam 2:30. Salat asar sibuk. Jam berapa salat asarnya? Jam 5:30 lewat. Ini bukan termasuk dari apa? Menjaga Allah di sini. Ya. Salat isya kelewatan, keasikan karena antum tahulah pertandingan, ya kan? Taib. Yang dimaksud dari menjaga Allah itu bagaimana? Menjaga apa yang Allah perintahkan, yaitu salat 5 waktu tepat pada waktunya. Wa min dzalika aidan, dan dari hal yang lainnya juga seperti at-thaharah, kita menjaga bersuci. Ini termasuk menjaga apa yang Allah perintahkan. Sebagaimana Rasul yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda, wala yuhafidhu 'alal wudu'i illa mu'min, dan tidaklah orang yang menjaga dalam wudunya kecuali orang mukmin, beriman. Jadi selama dia bersuci, maka dia dikatakan sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lainnya begitu pula menjaga apa? Sumpah. Nah, Allah Ta'ala berfirman, wahfadhu aymanakum, dan jagalah oleh kalian sumpah-sumpah kalian di sini. Dan yang lainnya, intinya bagaimana kita menjaga apa yang Allah perintahkan dan menjaga apa yang Allah larang atas kita, meninggalkan apa yang Allah larang bagi kita di sini. Taib. Pelajaran yang keempat, dijelaskan samaratu hifdzillah, yaitu buah hasil dari menjaga Allah seperti yang telah disabdakan oleh Rasul dari sabdanya yahfadzka. Ini hasilnya, buahnya. Jagalah Allah, maka Allah pasti akan menjaga engkau. Jadi dari buah hasil kita menjaga Allah, yaitu dengan mengamalkan apa yang Allah perintahkan, meninggalkan apa yang Allah larang, maka apa buah hasilnya? Allah pasti akan menjaga kita. Dan penjagaan Allah di sini ada dua. Ada dua cara penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Cara yang pertama, hifdhuhu lahu fi masalihi dunyahu, maka Allah akan menjaganya dalam urusan maslahat dunianya. Yang pertama, fayahfadhuka fi badanika wa malika wa waladika wa ahlika, wa min dzalika qauluhu ta'ala, dan Allah akan menjaga badanmu, hartamu, anakmu dan keluargamu. Allah akan menjaga semuanya dari urusan perkara dunia. Dalilnya apa? Allah Ta'ala berfirman, wa kana abuhuma salihah, dan bapak kedua anak tersebut adalah ayah yang
soleh di sini. Antum tahu kisahnya yang dua anak yang memiliki warisan yang ditinggal oleh ayah yang soleh dalam surat apa? Al-Kahfi. Antum nanti bisa buka dalam surat Al-Kahfi ayat 82. Itu kisahnya orang tua yang soleh meninggalkan harta warisan kepada dua anak ini dijaga oleh Allah. Ini karena apa? Karena ayahnya seorang ayah yang soleh menjaga hak dan batasan-batasan yang Allah perintahkan dan Allah larang baginya. Ini. Maka Allah akan menjaga dirinya dan menjaga anak keturunannya. Antum bisa bayangkan di sini. Maka antum perhatikan di sini. Walidzalika yaqulul Imam Ibnul Musayyib, oleh karena itu berkata Imam Ibnul Musayyib di sini kepada anaknya. Ini nasihat Al-Imam Ibnul Musayyib kepada anaknya, ya bunai, wahai anakku tercinta, inni la'azidu fi salati min ajlika, sesungguhnya aku akan menambah salatku untukmu. Antum paham gak di sini? Jadi Al-Imam Said Ibn Musayyib dia nambah amalan ibadah kebaikan salatnya dia untuk anaknya supaya Allah menjaga anaknya. Raja'an ahfadha fika, aku berharap aku menjagamu karena sebab ibadah salat yang aku lakukan peruntukan kepada Allah Subhanahu wa taala di sini. Jadi kita diperintahkan bagaimana? Antum kalau ingin anak-anak antum, keluarga antum, kendaraan antum, harta antum dijaga sama Allah, bagaimana caranya? Jaga Allah itu. Itu kuncinya. Ini pelajaran yang keempat, ikhwan. Ya, ini pelajaran yang keempat. Maka berkata Al-Imam Ibnul Munkadir, atau perhatikan di sini. Al-Imam Ibnul Munkadir berkata rahimahullahu taala, innallaha la yahfadhu birrajulis salih walada walidihi wad-duwairati allati haulahu. Allah Subhanahu wa taala, sungguh sebab kesolehan seseorang Allah akan menjaga anaknya. Kemudian Allah akan menjaga siapa? Cucunya. Allah akan menjaga kerabatnya dan lingkungan sekitar dirinya. Mereka senantiasa apa? Dalam perlindungan Allah dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala di sini. Ya. Ini karena sebab siapa? Satu orang yang soleh. Satu orang yang soleh yang dia menjaga Allah, menjaga hak dan batasan-batasan Allah yang Allah perintahkan, maka semuanya aman. Aman ikhwan, semuanya. Tidak musibah, tidak ada musibah. Karena sebab satu orang, seorang yang soleh di sini. Maka kuncinya bagaimana? Kalau ingin dijaga sama Allah diri kita, kemudian keluarga kita, harta kita, apa yang harus kita lakukan? Jaga Allah Subhanahu wa taala. Dan ada satu kisah di sini. Suatu ketika Imam At-Tabari rahimahullahu taala umurnya 90 tahun, bisa antum bayangkan. Tua enggak 90 tahun? Banget, tua banget 90 tahun. Itu dikisahkan beliau naik kapal ya. Beliau naik kapal berlayar. Kemudian ketika dekat kepada pantai, pinggir laut, lompat beliau, bayangin, lompat. Umur 90 tahun, udah tua ya kalau masih kita ya. Beliau masih bisa lompat ke tanah, ke pinggir tepi laut tersebut. Dan orang bingung, heran, umur 90 tahun masih kuat. Ditanyakan oleh teman-temannya, ya Syekh, kaifa hadza wa anta kabirun fi sin, wahai Syekh, kenapa bisa begini? Engkau umurnya sudah 90 tahun tapi engkau masih bisa melompat.
Apa kata beliau? Kata Imam At-Tabari rahimahullahu taala, hadhihi a'dha'u, dan ini adalah anggota tubuh, hafidnaha fis sighar, kami menjaganya di waktu kami kecil. Fa hafizallahu lana fil kibar, maka Allah akan menjaga kami di waktu besar, di waktu tua. Antum bisa bayangkan di sini. Antum lihat, kalau antum enggak percaya, ini bukti nyata. Antum lihat para ulama rahimahumullah taala, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal, apa mereka menyibukkan diri mereka untuk olahraga, fitness, makanan-makanan yang ini diatur, pola hidup, diet dan sebagainya dijaga. Siapa yang menjaga? Allah. Banyak orang yang menjaga pola hidup makannya, menjaga badannya, mati dia. Paham enggak? Yang menjaga di sini siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bisa bayangkan di sini. Allah menjaga dirinya dan membimbingnya, memberikan inayah, bimbingan kepada dirinya untuk menjauhi apa-apa yang berbahaya bagi dirinya. Secara otomatis langsung di sini. Ini pelajaran yang keempat dari penjagaan Allah terhadap urusan dunianya. Kemudian yang kedua, penjagaan Allah yang kedua, yaitu terhadap apa? Terhadap urusan agamanya di sini. Ini yang paling penting bagi kita. Yaitu apa? Allah menjaga hambanya dari agamanya. Dari apa? Dari syubhat di sini. Itu bisa bayangkan kalau misalkan Allah tidak menjaga agamanya dari syubhat, akan terjadi apa? Penyimpangan, bom bunuh diri, ya kan? Penyelewengan, kemudian kerusakan di mana-mana, mengatasnamakan agama, pembunuhan dan sebagainya, syahwat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena sebab mereka apa? Tidak menjaga Allah, maka Allah tidak menjaganya. Jadi dua perkara di sinilah yang Allah menjaga hambanya jika mereka menjaga Allah Subhanahu wa taala, yaitu penjagaan Allah terhadap urusan dunianya dan penjagaan Allah terhadap urusan akhirat mereka. Taib. Wa min a'dhamit taufik, dan dari penjagaan taufik Allah yang paling besar apa? Kepada hambanya, qad yasrifuhu 'anil ma'siyah hinama yatlubuha. Allah memalingkan hambanya dari maksiat ketika dirinya menginginkannya. Ini penjagaan Allah yang paling besar, paling nikmat. Ketika kita menginginkan maksiat, Allah jaga diri kita. Seperti kisahnya siapa di sini? Kisahnya Nabiullah Yusuf alaihissalatu wassalam kepada Imratul Aziz. Ketika itu mereka berdua menginginkan apa? Sesuatu yang membuat Allah murka. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa laqad hammat bihi wa amma biha. Sungguh Imratul Aziz menginginkan Yusuf dan Yusuf menginginkannya. Laula an ra'a burhana rabbi, kalaulah tidak melihat petunjuk dari Rabb-nya, maka Yusuf akan terjatuh dalam dosa. Kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya. Maka demikianlah agar kami palingkan daripadanya, yaitu Allah palingkan Yusuf daripada perbuatan hal tersebut, perbuatan kemungkaran dan perbuatan keji. Innahu min ibadinal mukhlasin, kata Allah. Sesungguhnya Yusuf termasuk hamba kami yang terpilih di sini. Allah jaga urusan akhiratnya, urusan agamanya. Sehingga engkau akan menemukan, kata para ulama, dengan contoh seseorang yang mengatakan bahastu anil ma'siyah hina dha'fa imani, aku telah mencari maksiat ketika imanku sedang lemah. Jadi ketika iman sedang lemah, apa yang dilakukan oleh kita? Kita pasti mencari maksiat, benar gak? Dengerin musik, melihat yang diharamkan oleh Allah ketika iman kita lemah.
fama tahayya'at li, akan tapi apa? Tidak disiapkan untukku. Hina raja'at nafsi, ketika diriku ini meninjau ulang, melihat ulang dari diriku. Walumtuha, dan aku menyalahkan diriku. Rubbama tahayya'at li, mungkin bisa jadi telah disiapkan untukku. Walakinnil an la aqdamu 'alaiha, akan tapi sekarang aku tidak memikirkan maksiat itu. Bisa antum bayangkan, orang yang biasanya berbuat kebaikan, yang biasanya dia menjaga Allah, yang dia biasanya menjaga hak dan Allah yang Allah aturkan padanya, ketika imannya lemah, dia sedang apa? Mencari sesuatu maksiat, tapi Allah jaga dirinya. Tidak bisa, Allah palingkan dirinya. Ini karena tandanya apa? Allah sayang kepada dirinya. Dan benarlah apa yang telah disabdakan oleh Rasul yang mulia alaihissalam dalam hadis yang sahih, fa idza ahbabtuhu, kata Allah. Ini hadisnya hadis qudsi. Maka jika aku mencintai hambaku, kata Allah, kuntu sam'ahu, maka aku akan selalu membimbingnya dalam pendengarannya. Alladzi yasma'u bihi, yang dia mendengar atasnya. Wa basarahu alladzi yubsiru bihi, dan aku membimbingnya dalam penglihatannya, yang dimana dia melihatnya. Wa yadahu allati yabtisu biha, dan menuntunnya dalam perbuatan tangannya. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan meluruskan langkah kakinya dalam melangkah di sini. Jadi Allah apa? Menjaga pendengarannya, Allah menjaga penglihatannya, Allah menjaga tangannya, Allah menjaga kakinya di sini, karena dia menjaga Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Pelajaran yang kelima, ihfazillah tajidhu tujahaka, jagalah Allah, maka engkau akan menemukan Allah di hadapanmu. Maksudnya apa? Tujahaka di sini, anna man hafidha hududallah wa ra'a huquqahu wajadallahu ma'ahu fi jami'i ahwali. Maka barang siapa yang dia menjaga batasan-batasan Allah dan menjaga hak-hak Allah, maka dia akan menemukan Allah akan bersama dengannya dalam segala hal. Ini janji Allah. Jadi siapa saja yang dia menjaga batasan dan hak-hak Allah, maka Allah akan apa? Menjaga dirinya dalam segala urusan. Yansuruhu, Allah akan menolongnya. Wa yahfadhuhu, dan Allah akan menjaganya. Dan Allah apa? Akan memberikan taufik kepadanya. Allah akan memberikan kemudahan baginya di sini. Dalilnya apa? Allah Ta'ala berfirman, menjanjikan kepada mereka, bagi orang-orang yang menjaga Allah di dalam firman-Nya dalam Quran surat An-Nahl ayat 128, ma'alladzina taqaw walladzina hum muhsinun. Allah akan bersama dengan orang-orang yang beriman, bertakwa, dan mereka orang-orang yang muhsinun, orang-orang yang muhsin. Begitu pula Allah menjanjikan kepada siapa di sini? Abu Bakar As-Siddiq, di mana beliau telah menjaga hak dan batasan Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan dalam firman-Nya, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama dengan kami di sini. Disinilah penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian pelajaran yang keenam yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini, sabda Rasul, ta'arraf ilallahi fir raha ya'rifka fi syiddah. Kenalilah Allah di waktu luang, di waktu senang, di waktu lapang,
maka Allah akan mengenalimu di waktu susah dan sulit. Ini yang kita nggak tahu. Kita hanya tahu apa? Sabdanya saja. Tapi kita tidak tahu maknanya di sini. Apa itu maknanya di sini? Maka kenalilah Allah di waktu kita dalam keadaan luang. Jangan bermaksiat kepada Allah di waktu kita senang, di waktu kita luang, di waktu kita lapang. Maka di waktu kita sempit, susah, sulit, Allah akan mengenal kita. Allah pasti akan membantu kita. Sebagaimana kisah 3 orang yang mereka terkurung dalam apa? Dalam gua yang tidak ada penolong kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka bertawasul dengan apa? Dengan amalan-amalan soleh yang mereka lakukan ketika di luar sana. Ini yang akan membantunya. Karena mereka menjaga Allah, maka Allah pasti akan menjaga mereka. Taib. Kemudian pelajaran yang ke-7 dari sabda Rasul yang mulia, idza sa'alta fas'alillah, jika engkau meminta maka mintalah kepada Allah. Dan ini adalah perkara urusan apa? Ifradullahi ta'ala bis-su'al, yaitu mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah dalam meminta di sini. Hanya minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa nahyun an su'ali ghairi, dan larangan meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala dalam segala urusan. Dalam segala urusan. Lantas pertanyaan, bagaimana jika kita meminta kepada orang, ya, meminta bantuan kepada orang, ya, ini dijelaskan kalau mereka bisa membantu kita, maka ini dibolehkan. Tapi lebih utama kita meminta kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam segala urusan, kesusahan kita, kesulitan kita, maka minta fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makhluk hanya apa? Hanya wasilah saja, perantara untuk mempermudah kita apa? Ya, Allah berikan melalui orang tersebut. Taib. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan katakanlah Rabb kalian, ud'uni, mintalah kalian kepadaku, kata Allah, astajib lakum, maka aku akan mengabulkan permintaan kalian di sini. Ya. Jadi jangan minta kepada siapa? Jangan minta kepada orang yang sudah mati. Jangan minta kepada para wali yang sudah wafat. Jangan minta kepada dukun, paranormal dan sebagainya. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala di sini. Baik. Pelajaran yang ke-8. Wa idza sta'anta fasta'in billah, maka jika engkau meminta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada engkaulah aku menyembah, dan hanya pada engkaulah kami apa? Meminta pertolongan di sini. Baik. Dan inti dari wasiat Rasul yang mulia alaihi salatu wassalam, yaitu pelajaran yang ke-9 di sini. Apa itu? Wa'lam annal ummah law istama'at ala an yanfa'uka bi syai'in, ketahuilah, jika seluruh manusia berkumpul untuk memberikan manfaat kepada engkau dengan sesuatu, maka tidak akan memberikan manfaat kecuali atas apa yang Allah takdirkan kepada engkau. Dan ketahuilah, jika seluruh manusia berkumpul untuk memberikan apa? Mudarat, membahayakan dirimu, maka tidak akan bisa menimpamu kecuali apa yang Allah takdirkan atasmu. Ini wasiat Rasul yang pentingnya di sini. Dari wasiat-wasiat yang lainnya. Berarti bagaimana di sini? Wajibnya kita menerima takdir Allah di sini. Ya. Maka sesuatu yang tidak menimpa kita pasti tidak akan kena kita.
tidak akan pernah kena. Sesuatu yang menimpa kita pasti akan kena kepada kita. Walaupun manusia itu berusaha untuk menolong kita, tapi kalau sudah menimpa kita pasti akan menimpa. Begitu pula sebaliknya. Walaupun manusia itu membenci, semua manusia membenci kita, tapi kalau Allah menakdirkan kita tidak kena mudaratnya, maka tidak akan terkena mudaratnya. Baik. Maka antum perhatikan di sini dari pelajaran wasiat yang ke-9 atau pelajaran yang ke-9, berkata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam, wa'lam anna madara jami'i hadhihi al-wasiyah ala hadzal asl. Ketahuilah bahwasannya poros inti seluruh dari wasiat-wasiat Rasul dalam hadis yang mulia ini terdapat pada asal wasiat ini, yaitu pelajaran yang ke-9 ini. Fahuwa mutafari'un alaihi, yang lainnya adalah cabangnya. Fa innal abda idza alima allan yusibahu illa ma katabahu Allah min khairin aw syarrin. Sesungguhnya hamba, jika dia mengetahuinya tidak akan menimpa atasnya sesuatu kecuali apa yang Allah tetapkan baginya dari kebaikan dan keburukan. Ini kalau dia mengetahuinya, tidak akan menimpa baginya sedikit pun kecuali atas apa yang Allah takdirkan atas dirinya, baik kebaikan, keburukan, manfaat dan mudarat. Wa alima hina idzin anna Allah wahdahu wad-dar wan nafi'. Dan dia mengetahui bahwasannya Allah adalah Rabb yang satu-satunya yang bisa memberikan mudarat dan manfaat, tidak ada yang lain. Allah yang memberikan, Allah yang menolak. Wa aujaba dzalika lil 'abdi tauhida rabbih, maka wajib bagi hambanya mentauhidkan Rabbnya, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, wa ifradahu bit ta'ah, dan mentaati Allah Subhanahu wa taala, memurnikan ketaatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, wa hifdza hududihi, dan menjaga batasan-batasan Allah. Fa innal ma'buda innama yaqsidu bi ibadatihi jalbal manafi'i wa daf'al madar. Maka Rabb yang diibadahi maksudnya adalah dengan beribadah yang memberikan manfaat dan menolak mudarat baginya. Walihadza dzammallahu man ya'budu, oleh karena itu Allah melaknat orang-orang yang meminta kepada makhluk yang tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa memberikan mudarat atasnya. Ini Allah melaknat baginya. Dan wajib baginya apa? Memurnikan, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam takut kita kepada Allah, pengharapan kita kepada Allah, kecintaan kita kepada Allah, dan permintaan permohonan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Jadi 4 yang harus kita pahami. Takut hanya kepada Allah, kemudian pengharapan hanya kepada Allah, kecintaan kita hanya kepada Allah, dan permohonan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kepada makhluk di sini. Baik. Barakallahu fikum. Wallahu taala ala wa alam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan kepada kita, petunjuk pada kita, agar kita menjaga batasan dan hak-hak Allah Subhanahu wa taala, dan kita amalkan sedikit ilmu yang kita dapati pada pertemuan pagi hari ini. Wa hadallahi ila siratal mustaqim. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.